Terima kasih Anda masih menyaksikan Gelar Perkara, Saudara. Miris setelah diimingi pekerjaan menjadi pemandu karaoke, korban justru dipaksa melayani sejumlah pria hidung belang. Kajian kriminologi menilai selain faktor ekonomi, gaya hidup hedonisme membuat seseorang mencari jalan pintas mendapatkan pekerjaan dengan cepat tanpa mempertimbangkan keamanan. Lalu anak ini juga kelihatan bahwa tidak ada kedekatan dengan orang tua. Sehingga ketika ada pihak-pihak lain yang mengangkat anak ini atau mengajak anak ini untuk bekerja atau untuk dijual, dia tidak ada hubungan atau ikatan yang kuat untuk menyampaikan kepada orang tua atau orang-orang sekitar atau orang-orang terdekatnya. Ini yang menjadi modal dari para penjual tadi atau para pelaku itu untuk mengambil anak-anak sebagai barang dagangan. Kasus perdagangan orang menggunakan media sosial memang tidak ada habisnya. Kriminolog Universitas Indonesia, Hanifah Hasna menyebutkan, kekurangan lapangan kerja dan tidak punya keahlian jadi penyebab seseorang mencari pekerjaan yang cepat menghasilkan uang. Sebetulnya ini memang kasus-kasus kriminal yang bukan kasus baru. Ini adalah kasus lama sekali yang nggak pernah ada habisnya. Dan semakin tahun semakin bertambah banyak. Dan yang paling mengkhawatirkan adalah medianya adalah media baru, yaitu menggunakan media sosial. Ini yang paling mengkhawatirkan. Padahal orang tua itu sudah diarahkan untuk mengasuh anaknya dengan baik, untuk menjaga anaknya dengan baik secara fisik, tetapi secara media orang tua itu sering kecurian atau kecolongan gitu ya, sehingga nggak mengetahui bahwa banyak sekali orang-orang di luar sana itu yang sebetulnya menginginkan anaknya untuk memperkaya dirinya. Sebetulnya menjebak anak dengan iming-iming pekerjaan itu arahnya jadi masyarakat Indonesia atau anak-anak atau remaja saat ini itu sangat-sangat kekurangan lapangan pekerjaan. Atau mereka memang tidak memiliki keterampilan khusus sehingga mereka tidak bisa bekerja sesuai dengan keilmuannya. Karena apa? Ini yang harus dicari oleh pemerintah. Apa sih sebab-sebabnya sampai anak-anak itu kesulitan mencari pekerjaan? Apakah memang pemerintah itu tidak memberikan lowongan pekerjaan yang banyak, atau memang anaknya sendiri kepingin bekerja dengan cara yang sangat mudah? Hanifah menjelaskan, kebutuhan materialistik yang sangat tinggi di lingkungan sosial menjadikan seseorang mencari pekerjaan tanpa melihat konsekuensinya. Rendahnya kesadaran yang seperti Mbak Rahma sampaikan tadi itu sangat-sangat tepat ya, bahwa mereka tuh kesadaran terhadap keamanan, terhadap baik buruknya pekerjaan itu sangat rendah. Tapi yang menjadi faktor lain adalah kehidupan yang hedon, sehingga membuat anak-anak lebih memilih untuk mencari pekerjaan yang paling mudah dan paling cepat menghasilkan uang, gitu ya. Padahal dengan pekerjaan seperti itu, walaupun dia tidak dijual oleh orang, kemungkinan terjadi kejahatan sangat-sangat besar karena eksploitasi di tempat karaoke itu sangat-sangat tinggi. Di sisi lain, kriminolog juga menjelaskan pelaku bisa sangat mudah mencari anak sebagai target mereka. Anak yang terlihat tak baik saja secara psikologis di media sosial dan tak punya kedekatan dengan orang tua menjadi sasaran bagi para pelaku. Jadi ada faktor ekonomi yang dipakai oleh penjual, kalau kita ngomong penjual ya atau pelaku ya, ada faktor ekonomi juga yang dibutuhkan oleh korban. Sehingga dua-duanya itu menginginkan hal itu. Karena apa? Karena strata sosial yang rendah, karena pendidikan yang rendah, karena si pelaku juga tidak bisa mencari pekerjaan lain atau pekerjaan lebih mudah selain memperdagangkan anak orang. Seperti itu. Nah, terus saat ini mencari anak-anak yang layak menjadi korban itu sangat-sangat mudah. Karena anak-anak zaman sekarang itu lebih suka mereka itu mengungkapkan perasaannya, mengungkapkan kegalauannya itu di media sosial. Dan itu bisa ditangkap oleh orang-orang dewasa di luar sana yang mengartikan bahwa anak ini adalah anak-anak yang sangat rentan, anak-anak yang kesepian, dan anak ini adalah anak yang layak untuk dijual, untuk dipilih, untuk menjadi pilihan untuk dijual.
Karena apa? Secara psikologis mereka menjadi anak-anak yang tidak kuat secara konsep diri. Lalu anak ini juga kelihatan bahwa tidak ada kedekatan dengan orang tua. Sehingga ketika ada pihak-pihak lain yang mengangkat anak ini atau mengajak anak ini untuk bekerja atau untuk dijual, dia tidak ada hubungan atau ikatan yang kuat untuk menyampaikan kepada orang tua atau orang-orang sekitar atau orang-orang terdekatnya. Hal senada pun disampaikan oleh pengamat sosial Universitas Indonesia. Rizalwan Habdi Lubis menjelaskan, kondisi ekonomi di masyarakat menjadikan pelaku gelap mata dan bisa nekat melakukan kejahatan termasuk eksploitasi anak. Pada kasus ini, pengamat sosial melihat alih-alih sang anak mendapatkan pekerjaan yang layak, tapi malah diperalat untuk melawan hukum. Secara ekonomi kita bisa melihat kejadian ini, kasus ini tuh diakibatkan oleh tekanan ya, kebutuhan ekonomi, sehingga pelaku itu gelap mata dan melakukan satu tindakan nekat untuk menjual, sebetulnya bukan anaknya juga, anak orang gitu ya, yang kebetulan memang meminta tolong kepada dia. Jadi satu sisi ini secara ekonomi ada tekanan yang membuat orang melakukan satu hal yang mengambil hak orang lain lah gitu ya. Nah, tapi sebetulnya secara sosial itu kan kita punya saringan ya. Jadi katup sosial ya. Jadi semacam social valve ya, katup sosial gitu yang membuat orang seharusnya tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain walaupun itu untuk kebutuhan dirinya. Ya, dan ini yang sebetulnya saya katakan tadi secara sosial ekonomi sedang tidak baik-baik saja karena secara ekonomi kita mayoritas masyarakat terdesak. Ya, di sisi lain nilai-nilai juga tidak ada. Nilai-nilai ini punya dimensi yang luas ya. Bukan hanya nilai agama, bukan hanya nilai sosial budaya, tapi juga termasuk harapan pada hukum gitu ya, keadilan hukum, kemudian juga pada citra kepemimpinan. Berbicara mengenai prostitusi, pasti terlintas di benak mengenai lokalisasi prostitusi. Rizalwan menjelaskan, pembubaran tempat prostitusi malah dianggap akan membuat penyebaran prostitusi tersebut hingga prostitusi online semakin menjamur. Di belakang prostitusi, saya yakin tetap ada pemaksaan gitu. Tidak ada perempuan yang dengan sukarela ya bekerja sebagai pekerja seks. Saya yakin itu. Ya, pasti ada tadi tekanan ya, tekanan kebutuhan ekonomi dan sebagainya. Jadi menurut saya penutupan prostitusi secara sosiologis ya, ini sekali lagi harus saya garis bawahi ya, jangan sampai nanti prinsipnya katanya ini nggak beragama, bukan ya. Saya melihat di negara-negara besar tetap ada ruang bagi prostitusi. Jadi waktu Keramat Tunggak ditutup, saya bilang sebaiknya dipindahkan ke salah satu pulau di Pulau Seribu. Jadi itu tetap tercatat gitu. Jadi dia tidak berserakan di mana-mana. Ya, sekarang malah lebih parah karena melalui aplikasi online orang bisa melakukan pemesanan. Ya, dan beberapa waktu yang lalu ini juga membahayakan ya, beberapa pekerja seks ya yang menawarkan jasa melalui online itu akhirnya menjadi korban pembunuhan dari pelaku hidung belang tadi gitu. Jadi naik level mereka dari sekedar melampiaskan nafsu seksual menjadi nafsu yang lain, nafsu ingin menghabisi ya. Kepuasannya itu udah lebih dari binatang begitu, dari hewan saya kira. Kejahatan memang bisa datang dari mana saja. Sebagai pengguna media sosial, kita harus berhati-hati dan orang tua harus bisa menjaga buah hati. Keterbatasan ekonomi bukanlah alasan untuk berbuat jahat, dan media sosial pun digunakan sebagai alat. Jadi, kita harus berhati-hati dalam bertindak agar tidak merugikan banyak pihak. Masni Rahmawati, Febri James, Kompas TV, Bekasi.